Hai semuanya, selamat datang di channel Andreas Roberto. Channel ini akan berisi soal kegiatan saya masak, karena hobi saya salah satunya adalah masak. Kemudian karena mama, papa, dan oma saya, serta kakak saya, semuanya kami hobi sekali masak. Oleh karena itu, saya akan share apa yang saya pelajari dari keluarga saya. Bukan kadang-kadang sih, sering juga saya juga belajar dari teman-teman juga di internet. So, saya akan sharing kepada teman-teman dalam channel ini. Hari ini saya akan membuat roti. Oke, sebenarnya roti ini bukan resep dari keluarga saya, tetapi saya juga mendapatkannya dari browsing di internet. Saya sudah membuat 10 kali dari resep ini dan awal-awalnya gagal. Dan sekarang belakangan semuanya berjalan dengan baik. Mengapa saya gagal waktu di awal? Well, saya gagal karena saya tidak mau mengikuti resepnya. Jadi kalau misalnya garamnya harusnya berapa, saya tambahin. Atau tepungnya harusnya berapa gram, saya tambahin. Atau saya kurangi. Itu yang membuat saya gagal. So, saran saya pertama kali untuk teman-teman, apalagi buat teman-teman yang pemula, ikuti resepnya sampai dengan gram-gramnya karena sangat penting untuk diikuti. Teman-teman juga akan membutuhkan ini ya, timbangan. Dalam hal ini saya menggunakan timbangan digital karena dia memiliki presisi sampai dengan 1-2 gram. Ini akan sangat membantu sekali, utamanya buat resep kue. Karena kalau misalnya kita membuat roti dan kue, berdasarkan pengalaman saya, teman-teman harus sangat-sangat presisi. So, alat ini akan saya butuhkan. Oke, mari kita lihat apa saja bahannya. Oke teman-teman, bahan-bahan yang akan kita butuhkan pada pembuatan roti kali ini adalah pertama, tepung terigu dengan protein yang sedang. Jadi kalau saya pakai segitiga biru, ini akan gampang sekali buat teman-teman. Teman-teman bisa cari di supermarket terdekat. Kemudian kita pakai 250 gram. Kemudian garam saya akan pakai 4 gram. Kemudian ini pilihan. Saya pakai Etna pelembut roti. Tapi kalau teman-teman nggak punya Etna pelembut roti atau pelembut roti yang lainnya, teman-teman bisa skip bagian yang ini. Kemudian saya pakai ragi, kebetulan saya belinya banyak kemarin dan saya pakai merek Vermipan. Di sini saya pakai susu bubuk 15 gram susu bubuknya. Jadi saya di sini pakai Indomilk, tapi kalau teman-teman mau bisa pakai Denkau 1 saset. Kalau dalam resep ini berarti Denkaunya bisa dipakai setengah saset. Kemudian saya pakai gula pasir. Gula pasirnya ini 50 gram. Kemudian 2 kuning telur. Kemudian 25 gram mentega. Menteganya bisa apa aja, terserah. Kalau kali ini saya pakai Blue Band Cake and Cookies. Kemudian paling penting adalah pakai air es. Jadi teman-teman pastikan kalau airnya dingin. Oke. Sekarang kita akan membagi antara adonan yang basah dan adonan yang kering. Untuk adonan yang kering dulu. Jadi kalau adonan kering kita pisahkan di satu tempat sendiri. Saya ulangin lagi bahwa kita akan butuh banget yang namanya timbangan digital ini. Timbangan digital ini murah kalau misalnya di website e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan kawan-kawan. Harganya antara 30.000 sampai 100.000. So, cukup affordable buat saya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli, saya sangat merekomendasikan untuk bisa beli timbangan seperti ini. Nah, saya akan ajarkan cara memakainya. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini akan jadi 0. Tapi kalau saya tambahkan wadahnya di atas, dia akan nimbang berat wadahnya di atas. Ini beratnya 109 gram. Terus gimana kalau misalnya kita mau nimbang ada wadahnya di atas? Oke, kita matikan dulu. Kita taruh wadahnya, baru kita nyalakan. Oke, dia jadi 0.
Sekarang kita masukkan tepungnya. Kita butuh 250 gram tepung. Oke. 54, 56, 58, 84, 117, 144, 163. Oke, 250. Saya suka kalau presisi karena memastikan bahwa resep ini akan berjalan dengan baik. So, tambah sedikit, 1 gram lagi. Oke, 250 gram. Kemudian kita akan pakai pelembut roti. Saya akan pakai 2 gram saja. Ups. 1, 2. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat kalau misalnya saya kalau mau nambah 2 gram, misalnya tadi kan ini 250 gram tepungnya, kemudian pelembut rotinya 2 gram, saya tinggal tambahin aja daripada saya mau matiin nyalain lagi. Kemudian kita akan butuh susu. Susunya adalah 15 gram. Oke, kita tambahin susunya 15 gram, jadi harusnya 267 kurang 2 gram. Oke. Wah, kebanyakan nih teman-teman. Rempong ya, memang sih agak rempong sedikit, tapi oke lah, saya rasa 1 gram nggak masalah. Kemudian kita tambah gula pasir. Saya di sini pakai gulanya agak banyak karena saya suka untuk buat rotinya sedikit lebih manis. Kita masukin gulanya 50 gram. Oke, lebihin sedikit. Oke, saya nolkan lagi. Kali ini ragi, khusus buat yang ini harus benar-benar presisi ya teman-teman. Raginya kita butuh 5 gram. Oke, kita sudah menyelesaikan untuk bahan-bahan keringnya. Jadi ini kita mix aja dulu. Kemudian di tempat yang berbeda kita akan membuat bahan basahnya. Kemudian nanti bahan basah dan bahan keringnya akan kita campurkan di dalam satu wadah di sini. Oke, di resep tadi kita akan membutuhkan 2 buah telur. Nah, telurnya ini kita akan ambil kuningnya saja. Kalau caranya saya adalah seperti ini. Kita taruh dulu. Teman-teman, tadi saya sudah cuci tangan ya. Jadi kita ambil seperti ini. Oke, kemudian kita taruh. Yang ini kita akan pakai untuk dijadikan satu dengan adonannya. Yang ini kita akan pakai untuk dibalurkan nanti untuk rotinya sebelum dibakar. Oke, jadi setelah ini saya akan membutuhkan mentega. Oke, kita akan membutuhkan menteganya 25 gram. Kita masukin di sini. Oke, 26 oke. Kemudian kita akan tambahkan untuk air esnya. Kita butuh 150 gram. Saya reset lagi. Oke, 151 gram, tidak apa-apa. Kemudian ini kita akan aduk terlebih dahulu.
Tidak perlu sampai rata karena nggak mungkin juga karena ini air es dan mentega. Yang penting telurnya hancur saja. Oke, kita akan pindahkan dulu. Teman-teman, kemudian kita bisa memasukkan bahan basah ini ke bahan keringnya. Kita akan campurkan jadi satu. Kemudian kita beresin dulu supaya nanti meja kerjanya menjadi lebih bersih. Oke, kita aduk. Teman-teman, untuk adonan ini jenisnya adalah adonan yang lebih basah daripada adonan yang umum, jadi mungkin proses menguleninya akan lebih panjang. Kalau menguleni adonan, kuncinya satu, harus sabar. Karena kalau misalnya nggak sabar, kita menyudahi menguleni adonan sebelum adonannya elastis, rotinya teman-teman nggak akan bagus dan lembut. Jadi kalau misalnya mau menguleni adonan, kuncinya hanya satu, yaitu harus sabar. Nah, proses menguleni adonan ini tergantung dari tekniknya kita dan juga jenis adonannya. Kalau misalnya adonan seperti ini, saya rasa membutuhkan waktu antara 15 sampai dengan 30 menit. Oke, ini adonannya sudah menjadi satu. Saya akan gunakan tangan saya. Dalam menguleni adonan ini, teman-teman mungkin bisa menyediakan satu buah mangkok di kanan atau kiri kalian. Kemudian isikan sedikit tepung. Nanti tepungnya akan kita berikan ke adonan ini. Jadi akan dicampur sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Oke. Kita akan uleni sampai adonan ini menjadi halus dan rata. Oke. Teman-teman, saya tidak punya mesin, jadi saya akan mengajari bagaimana cara menguleni menggunakan tangan. Ada beberapa orang yang menguleni adonan, metodenya berbeda-beda. Tapi pada intinya adalah menarik adonannya sampai adonannya menjadi elastis. Jadi ada yang dengan metode mencuci kayak ngucek baju. Tapi kalau misalnya dengan metode itu, karena adonan ini basah, jadinya lebih akan sulit karena akan lengket di mana-mana. Jadi adonannya teman-teman bisa lihat ini lembek banget. Jadi kita tunggu aja. Teman-teman bisa lihat ini sudah lebih smooth, lebih halus ya. Masih lama, jadi sabar. Karena ini adonannya basah, jadi mungkin prosesnya akan lebih lama sedikit daripada adonan yang lain. Cuman karena dia basah, teman-teman, rotinya akan jadi lebih lembut, akan lebih moist atau lebih lembab dalam prosesnya. Jadi akan tahan lama kelembabannya. Kalau misalnya saya sih bisa sampai 2 hari setelah saya bake roti ini, dan rotinya masih sangat enak buat dimakan. So jangan bingung kok adonannya lembek banget ya, karena memang sewajarnya seperti itu. Oke, mari kita saksikan saja.
Nah teman-teman, ini setelah kurang lebih 5 menit saya menguleni, dia sudah menjadi lebih menyatu tepungnya, dan lihat sudah lebih elastis. Caranya saya menguleni di sini, saya cuma tinggal narik-narik ini doang, jadi sangat enteng. Tapi kalau buat teman-teman yang perempuan, wanita, akan sangat mudah untuk bisa nguleni, cuman harus sabar ya. Nah, ini lama-lama dia akan menjadi tidak lengket ke wadah. Ini kan masih ada beberapa bagian yang lengket. Lama-lama dia tidak akan jadi lengket. Seperti saya juga bilang tadi, teman-teman mungkin akan butuh tepung terigu di samping. Nah, contohnya seperti ini, saya akan tambahkan sedikit, tapi sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Tambah ini sampai seberapa banyak, sampai dengan kalian merasa tepungnya sudah tidak menempel lagi. Tapi saran saya cuman ambil 3 kali jumputan ini, karena kalau terlalu lebih dari itu, rotinya bakal jadi keras teksturnya. Jadi akan lebih baik kalau bisa kalian sabar, karena kalau kita menguleni dengan tangan, ya ini kekurangannya, kita harus sabar. Kita bukan mesin, jadi memang butuh waktu yang lebih lama. Tapi teman-teman bisa lihat, ini sudah mulai setengah kalis. Tapi kita mau adonan ini untuk kalis 100%. Nah, ini bentuknya kalau sudah setengah kalis, ya masih menempel di tangan saya juga. Jadi ini masih belum kalis 100%. Kalau misalnya dalam kondisi seperti ini teman-teman bake, atau teman-teman masukkan ke dalam oven, rotinya tidak akan bagus teksturnya. Jadi harus bersabar. Bersabar itu penting. Kita bisa tambahkan lagi sedikit. Tambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman. Jangan, mungkin sekali saya jumputan itu 1 sendok makan. Jadi jangan terlalu banyak atau lebih dari itu, karena sekali lagi teksturnya akan jelek. Nah, ini sudah mulai tidak melengket. Ini saya buatnya 250 gram ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat misalnya 2 kali dari resep ini 1 kilo, 500 gram, setengah kilo, pasti proses menguleninya akan lebih butuh waktu yang lebih panjang daripada ini. Kecuali kalau teman-teman sudah punya mesin untuk membuat roti, akan sangat lebih mudah tentu. Nah, ini progresnya teman-teman bisa lihat sudah lebih baik ya. Yang menempel di dinding-dindingnya tempat untuk menguleni ini juga sudah lebih sedikit adonan yang menempel. Nah, lihat ya teman-teman, caranya saya cuma shred naik begini saja, nggak ribet. Shred, tarik ke belakang, karena pada intinya adalah kita harus membuat adonan ini elastis, jadi kayak karet gitu. Kalau misalnya ditarik-tarik, ketika sudah mulai kayak karet, tarik-tarik dia enak, dia nggak putus-putus. Kalau misalnya ditarik, artinya adonannya sudah kalis. Nanti saya akan contohkan adonan yang sudah kalis itu seperti apa.
kita tambahkan sedikit lagi tepungnya. Sudah menjadi tidak terlalu lengket ya teman-teman. Dan dia sudah mulai, permukaan adonannya sudah mulai lebih rata, lebih elastis. Tantangan saya selama membuat roti adalah ketika menguleni adonan, karena dulu saya nggak tahu adonan yang teruleni dengan baik itu tuh seperti apa sih bentuknya. Jadi saya nggak punya ide modelnya kayak apa. Jadi waktu itu masih seperti ini, saya sudah rasa oh udah selesai, jadi ya udah saya langsung bentuk dan ya rotinya hasilnya bantet, jadi sangat tidak enak. Sekali lagi butuh kesabaran. Nah tuh teman-teman lihat ya, sudah bersih bawahnya. Kita akan lakukan ini terus, pencet-pencet, ditekan-tekan, ditarik, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik. Cita-cita saya adalah saya bisa beli mixer roti sendiri, sehingga saya tidak perlu melakukan ini setiap hari. Mama dan papa saya penggemar roti berat, jadi kalau saya buat roti ini dengan resep setengah kilo, ini kan resepnya 1/4 kilo. Kalau setengah kilo tuh bisa jadi rotinya kurang lebih sekitar berapa ya, mungkin sekitar 25 sampai 30, tergantung ukurannya. Itu bisa habis dalam 1 hari di rumah saya, jadi sangat cepat. Kita semua ini penggemar roti di rumah, jadi ya itu dia harapan saya bisa beli mesin mixer rotinya. Hampir selesai. Oke, saya akan pindahkan ke sini. Jadi saya akan bersihkan dulu tempat ini, kemudian saya akan pindahkan ke permukaan yang lebih rata. Kenapa seperti itu? Karena akan lebih mudah untuk menguleni selanjutnya. Oke, saya bersihkan dulu ya. Nah, sekarang areanya sudah saya bersihkan. Saya akan pindahkan adonannya ke sini. Oke. Ada beberapa sisanya kita bersihkan. Kata mama saya jangan disisain, nanti itu bisa jadi satu kue, satu roti maksudnya. Oke. Nah teman-teman ingat ya, prinsipnya adalah kita menarik supaya dia elastis. Seperti ini. Tarik, 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 tarik. Dan teman-teman bisa lihat kalau ini adonannya adalah adonan basah. Saya akan tambahkan sedikit tepungnya, tambahkan tepungnya lagi. Kemudian saya akan membutuhkan sendok ini. Kalau di rumah saya bilangnya sendok sambal, tapi ini sudah saya pastikan tidak ada rasa sambalnya, jadi bersih. Tujuannya supaya bisa lebih rapi. Nah, setelah kurang lebih 15 menit adonannya sudah seperti ini. Menurut saya kok saya harus nambahin tepung lagi teman-teman. Ini di luar dari perkiraan saya, tapi mari kita coba. Dalam membuat kue ya kita harus lebih ngerasain adonannya seperti apa ya. Kalau memang masih terlalu basah banget
berarti kalian tinggal tambahin sedikit. Kalau saya diajarin sama oma saya, adonannya harus dilempar seperti ini, seret, kemudian ditarik seperti ini sampai dia jadi kayak bola karet, sampai yang di bawahnya ini udah menempel lagi. Ya, memang butuh kesabaran sih buat ini. Nah, sekarang kita lihat sudah tidak ada yang melengket sama sekali, dan permukaan adonannya sudah lumayan halus. Cuman ini masih belum kalis teman-teman, karena kalau kita giniin dia masih ada kayak serat-serat yang pecah-pecah. Jadi pas ditarik dia masih kayak pecah. Jadi masih belum kalis. Nah, sekarang update, adonannya sudah kalis. Permukaannya sudah halus banget ya. Nah, kalau diginiin sudah bagus. Dan kita bisa lihat dari seperti ini. Tuh, dia udah bisa kembali lagi. Dan juga ada beberapa orang yang kalau caranya ngecek apakah adonannya sudah kalis atau tidak dengan cara kita ambil kemudian kita stretch begini. Kalau misalnya sudah seperti ini, artinya adonannya sudah kalis. Ini kurang lebih memakan waktu hampir 25 menit. Jadi teman-teman harus bersabar. Ini saya masih ngulangin dikit karena saya masih sedikit tidak puas. Oke, kita taruh di wadah, kemudian kita tutupi wadahnya selama 15 menit. Oke, kita tutupi. Taruh di tempat yang tadi, kita ambil tepung sedikit, kemudian kita seperti ini. Kita akan tutupi ini dengan lap. Kita menggunakan lap bersih. Kita tutup adonan ini untuk kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Setelah itu kita akan uleni lagi sedikit dan kita akan bentuk ke dalam roti-roti yang kecil-kecil. Oke, kita tunggu 15 menit ke depan. Nah, ini setelah setengah jam, akhirnya kita mendiamkannya selama setengah jam dan sudah berkembang. Wes, berkembang. Ini cukup besar. Kita ulenin sebentar lagi, teman-teman. Pastikan karbon dioksidanya keluar atau udaranya keluar. Kemudian kita akan bagi adonan ini ke dalam bentuk 50 gram. Kita akan buat roti yang ukurannya kecil-kecil. Ini saya uleni sebentar lagi. Uleni kurang lebih 5 menit lagi, teman-teman.
sangat cepat. Oke, setelah 5 menit kita taruh sebentar, kemudian kita berikan tepung di station kita. Tepungnya sedikit saja. Oke. Saya akan ratakan sedikit, kemudian saya akan ambil untuk dipotong per 50 gram. Oke. Kita pastikan 50. Oke. Untuk isiannya saya mau pakai coklat, dark chocolate. Saya pakai merek Parrot atau apapun. Saya akan potong kotak-kotak, nggak perlu rapi-rapi amat. Ini kita dapat 10. 1, 2, 3, 4. Karena bakal dimakan sendiri, agak isinya banyak aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita tarik-tarik, kemudian atasnya kita bungkus. Tepung sedikit, kemudian kita putar seperti ini. Oke, kita dapat 11 ternyata adonannya. Tadi salah hitung, pikirnya 10. Kita pindahin ke tray yang sudah dikasih mentega. Menteganya lumayan banyak. Kita harus berikan space yang agak jauh karena nanti ini akan mengembang. Ups. Oke. Oke, biarkan selama 1 jam. Kita tutup lagi. Jadi akan mengembang seperti badan saya. Di sini kami menggunakan oven tangkring. Jadi kalau untuk oven tangkring kita preheat dengan suhu, nanti bake-nya kurang lebih suhunya 120 derajat sampai 150, tergantung sama ovennya. Kemudian durasinya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Nah, suhunya ini tergantung sama ovennya teman-teman. Jadi harus disesuaikan. Kalau misalnya ovennya kalian oven elektrik, seharusnya kalian coba dulu suhunya berapa. Tapi biasanya kalau di oven elektrik 180. Tapi kalau di sini, di termometer yang ada di sini, biasanya saya di 120 sampai 150 sudah cukup untuk bisa nge-bake rotinya.
sekarang kita akan olesi adonannya dengan kuning telur. Sekarang kita olesi dulu. Ini saya pakai kuning telur seluruhnya. Kenapa? Karena supaya warnanya bagus aja. Karena kalau pakai sama putihnya masih bagus sih, cuman saya lebih suka kalau pakai kuning telur aja. Ini adalah proses ketika rotinya dipanggang. Karena traynya kecil, jadi rotinya mengembang di dalam oven dan akhirnya nempel. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa pisahin satu sama lainnya. It looks good. Dan ya, teman-teman bisa lihat temperaturnya sekarang antara 120 sampai dengan 130-an. Oke, sekarang kita sudah mengeluarkan kuenya dari oven dan hasilnya cantik ya, warnanya pas. Dan sekarang kita akan sehat selalu teman-teman.